Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alfrita dengan NIM 2215047, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Di sini saya akan membuat tugas video wawancara untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Harisa Fitri MPD. Di antara 5 tema, saya memilih salah satu tema yaitu tentang kesadaran siswa terhadap sikap dan kepribadian selama di sekolah. Nah, sebelum kita memulai wawancara, saya akan sedikit menjelaskan tentang sikap dan kepribadian. Yuk kita simak. Pengertian kepribadian. Menurut Gordon W. Allport, kepribadian adalah organisasi dinamis. Maksud dari organisasi dinamis adalah sebuah proses dari aktivitas yang sedang berlangsung dalam diri individu sebagai sistem psikofisik. Nah, sistem psikofisik yaitu meliputi sikap, kebiasaan, keyakinan, nilai, keadaan emosional, perasaan, dan juga motif yang sifatnya psikologis yang menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Pengertian sikap atau kepribadian adalah bagaimana sikap perilaku seseorang yang sudah ada dalam dirinya dan akan muncul pada suatu perilaku dan sikapnya terhadap sesuatu yang sedang dialaminya. Dan perubahan sikap juga tergantung dari pengalaman dan motivasi yang ada pada diri seseorang. Adapun 4 jenis kepribadian. Yang pertama, kepribadian sanguinis, yaitu seseorang yang memiliki tipe ini seperti periang, bersemangat, dapat membuat lingkungannya bergairah dan senang. Akan tetapi, kepribadian ini memiliki kelemahan yaitu cenderung impulsif, bertindak sesuai emosinya atau keinginannya. Orang bertipe ini tidak memiliki kemampuan untuk menghafal. Nah, yang kedua, kepribadian flegmatik. Seseorang yang memiliki tipe ini memiliki ciri cenderung tenang, gejolak emosinya tidak tampak, misalnya dalam kondisi sedih atau senang, sehingga turun naik emosinya tidak terlihat secara jelas. Orang bertipe ini cenderung dapat menguasai dirinya dengan cukup baik dan lebih introspektif, memikirkan ke dalam dan mampu melihat, menatap, dan memikirkan masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Orang bertipe ini memiliki kelemahan antara lain yaitu kecenderungan untuk mengambil mudahnya dan tidak mau susah. Yang ketiga, kepribadian melankolis. Seseorang bertipe ini memiliki ciri antara lain yaitu pendiam, kreatif, perasaannya sangat kuat dan sangat sensitif. Orang yang memiliki tipe ini memiliki kelemahan antara lain sangat mudah dikuasai oleh perasaan dan cenderung perasaan yang mendasari hidupnya sehari-hari adalah perasaan yang murung. Yang keempat, kepribadian koleris. Seseorang yang termasuk tipe ini memiliki ciri antara lain yaitu cenderung berorientasi pada pekerjaan dan tugas, mempunyai disiplin kerja yang sangat tinggi, mampu melaksanakan tugas dengan setia dan bertanggung jawab atas tugas yang diembannya. Orang yang berkepribadian ini memiliki kelemahan antara lain kurang mampu merasakan perasaan orang lain, kurang mampu mengembangkan rasa kasihan pada orang yang menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Vita. Saya di sini sebagai narasumber. Saya adalah pelajar SMA kelas 11. Terima kasih kepada Ayu atas kesediaannya untuk diwawancarai. Nah, pertanyaannya, apakah kamu mudah marah saat teman tidak menyukai pendapatmu saat diskusi belajar? Tergantung alasan dia tidak menyukai pendapat saya. Soal berpendapat, kalau dia berpendapat tidak suka terhadap hal yang saya ajukan dalam diskusi, semua orang punya hak untuk berpendapat. Baik, kamu selalu jujur dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru? Kalau soal tugas sih tidak selalu jujur ya. Tapi kalau ulangan insya Allah saya jujur. Ya, insya Allah ya. Iya. Nah, selanjutnya, kamu selalu bangga dengan hasil yang kamu kerjakan sendiri. Nah, misalnya itu kamu diberikan tugas oleh guru nih tentang prakarya. Bagaimana itu? Saya sih bangga ya, apresiasi yang saya gapai sendiri bisa dihargai orang lain misalnya. Tapi saya bukan hanya sekedar hal yang saya dapatkan sendiri, hal yang kita dapatkan per kelompok saya yang saya tercantum di dalamnya, saya juga bangga karena ada saya di dalamnya. Mantap banget ya. Nah,
Apakah kamu lebih suka mengerjakan tugas sendiri daripada berkelompok? Saya sih lebih suka sendiri ya. Kan biasanya kelompok yang dipilih secara acak itu biasanya kita satu kelompok dengan orang yang tidak minat mengerjakan tugas begitu. Sama saja dengan kita bekerja sendiri. Jadi saya lebih memilih sendiri. Iya sih, karena emang kebanyakan kalau berkelompok ini mereka itu mengharapkan satu orang saja, tapi tidak ada kerjasama dari anggota tersebut. Ya, betul. Nah, kamu sering bertanya pada proses pembelajaran? Saya sih biasanya sering bertanya. Biasanya saya juga sering maju untuk menambah nilai keterampilan saya di rapot. Itu sangat berguna menurut saya sebagai jalan saya menuju nilai yang lebih besar gitu. Iya. Tapi ada juga kan orang yang lebih pendiam. Maksudnya tuh dia tuh kayak mau berbicara tapi takut untuk mengungkapkan apa pendapat yang ingin disampaikan. Ya, saya sering bertemu dengan orang seperti itu, tapi mereka memang sepertinya emang tidak berniat untuk maju sepertinya. Apakah kamu ada ajakan untuk mereka yang seperti itu? Mengajak mereka, yuk gini-gini yuk, itu jangan diem terus. Saya sifatnya kurang memotivasi biasanya. Saya biasanya memotivasi diri saya sendiri tapi tidak bermanfaat, kurang bermanfaat untuk orang lain, seperti memotivasi satu sama lain. Apakah kamu hanya berteman dengan orang yang kamu percayai? Ya sih, saya tuh berteman dengan semua orang. Ibarat katanya saya itu berteman tidak memikirkan hal lain-lainnya. Ibarat kata saya hanya berteman, ya berteman saja, tidak memikirkan hal lain. Jadi semua orang kamu ajak berteman? Iya. Apakah kamu orang yang mudah bersosialisasi? Saya lumayan gampang sih bersosialisasi, tapi untuk berteman akrab dengan orang lain saya tidak terlalu. Dan apakah pada saat berteman kamu mencari yang sefrekuensi? Tidak sih, yang penting kita sama-sama tidak menyulitkan satu sama lain. Misalnya kayak dia berteman dengan kita hanya untuk memanfaatkan kita, saya tidak suka. Apalagi dengan orang yang banyak omong kosong dan sombong. Nah, ketika kamu diberi tugas oleh guru sebagai petugas upacara, dan apakah perasaan apa yang kamu rasakan pada saat sebelum hari H? Dan bagaimana solusi kamu mengatasinya? Saya biasanya kalau disuruh hal seperti itu yang ya pasti saya nervous ya kan, untuk tampil di depan banyak orang misalkan. Tapi biasanya apabila saya tidak bisa melakukan hal tersebut, saya mencari pengganti saya untuk bertugas di hari upacara tersebut. Kamu nggak mau mencoba itu? Ibarat katanya saya tidak bisa gitu kan, dalam hati daripada saya malu ya, lebih baik saya ajukan teman saya yang lainnya gitu. Jika ada piket umum di sekolah, apakah kamu langsung mengerjakan, menunggu teman, atau disuruh guru dulu baru mengerjakannya? Ya kan posisinya sekolah itu kan naik angkutan sekolah gitu kan. Jadi saya pas datangnya tuh pas-pasan, nggak terlalu cepet, nggak terlalu lama. Jadi saya nggak perlu memikirkan hal tersebut. Jadi kalau saya mau nunggu temennya pasti udah di sana semua kan, jam pas-pasan gitu kan. Ketika ada razia dadakan dan pada saat itu Ayu melanggar tata tertib sekolah, apakah Ayu akan mengakui atau tetap diam saja? Saya sih biasanya mengakui ya, karena ibarat hati saya itu was-was apabila saya tidak mengakui kesalahan saya yang apabila orang lain sudah mengakui tapi saya tidak mengakui, saya was-was gitu. Jadi saya mengakui tapi saya menjelaskan kenapa saya melakukan pelanggaran tersebut. Oke, baik, terima kasih kepada Ayu atas kesediaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya. Saya seorang pelajar dari kelas 10 dan saya sebagai narasumber. Baiklah, terima kasih kepada Tasya karena sudah bersedia menjadi narasumber saya. Kamu mudah marah saat ada teman yang tidak menyukai pendapat kamu pada saat diskusi belajar? Tidak, karena saya tidak pernah berpendapat. Nah, kenapa tidak pernah berpendapat? Karena saya tidak suka. Kamu selalu jujur dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru? Tidak, karena saya setiap mengerjakan tugas saya selalu melihat punya teman. Apakah kamu selalu bangga dengan hasil yang kamu kerjakan sendiri? Iya, saya bangga karena itu termasuk usaha saya sendiri. Ya, meskipun hasilnya tidak memuaskan. Kamu lebih suka tugas sendiri daripada berkelompok?
Saya lebih suka tugas berkelompok karena saya tidak repot-repot untuk berpikir atau mencari jawabannya karena tugas saya di sana cuma menulis. Jadi berbagi tugas. Ya, Kamu sering bertanya pada proses pembelajaran? tidak karena saya tidak memiliki keberanian untuk bertanya. Kamu orang yang mudah bersosialisasi? Tidak, saya termasuk orang yang pemalu. Namun kalau di dunia maya, saya tidak malu. Kamu hanya berteman dengan orang yang kamu percayai? Iya, karena saya tidak tahu dengan sifat orang lain. Dan juga saya hanya berteman dengan orang yang sefrekuensi dengan saya. Kamu diberi tugas oleh guru sebagai petugas upacara. Apa yang kamu rasakan dan bagaimana solusi dari perasaan tersebut? Ketika disuruh menjadi petugas upacara, saya memiliki sifat gugup. Iya. Namun cara mengatasi sifat gugupnya yaitu dengan tidak menganggap orang-orang ada. Jika ada piket umum di sekolah, apakah kamu langsung mengerjakan, mengebutkan, atau disuruh guru terlebih dahulu? Saya langsung mengerjakannya karena saya tidak ingin guru-gurunya marah. Bagus sekali. Jika ada razia dadakan di sekolah dan pada saat itu kamu melanggar tata tertib, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan mengakui atau tetap diam saja? Saya mengakuinya karena saya takut nanti dilaporkan oleh orang lain dan nanti akan menambah masalah buat saya. Jadi lebih baik